Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stemeka Yunita, mahasiswa arsitektur di Institut Teknologi Aditama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen properti, yaitu mengenai analisa pasar terkait dengan bangunan rumah usaha yang ada di Jalan Buriton, Surabaya. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Suci Ramadhani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan usaha, fasilitas, dan produksi. Analisa, bangunan ini telah berdiri sesuai dengan peraturan pemerintahan yang ada. Peraturan pemerintahan yang dimaksud adalah Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2014 tentang pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pendirian bangunan di Kota Surabaya. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di bagian bab 1 tentang ketentuan umum, yaitu lebih tepatnya di pasal nomor 1 nomor 23, yaitu yang berisi atau berbunyi tentang ketinggian bangunan adalah tinggi suatu bangunan. Pasal 1 nomor 23 tentang ketinggian bangunan yang berisi tentang ketinggian bangunan adalah tinggi suatu bangunan dihitung mulai dari muka tanah sampai elemen bangunan tertinggi, dinyatakan dalam ukuran meter atau jumlah lantai bangunan dengan ketinggian per lantai bangunan antara 3 meter sampai dengan 5 meter. Sedangkan yang kedua adalah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2014, masih dalam bab yang sama, yaitu bab 1 tentang ketentuan umum. Namun di sini diatur dalam pasal 13 nomor 5A yang berisi tentang pada bangunan yang pemanfaatannya untuk industri atau pergudangan sistem tunggal, maka penentuan GSB atau garis sempatan bangunan diatur sebagai berikut, yaitu yang pertama, bangunan dengan lebar paling sedikit 20 meter setelah terpotong oleh GSP, maka GSP-nya atau GSP tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pemohonan dan sekurang-kurangnya 4 meter. Pasal yang terakhir yang terkait dengan analisa pasar dari bangunan ini adalah pasal 13 nomor 2C yang berbunyi pada jalan lingkungan yang lebih dari 6 meter, maka GSP ditentukan dengan mempertimbangkan ukuran kafling dan peruntukan lahan, serta ketentuan GSB yang telah diterbitkan di sekitar lokasi dan mempertimbangkan pengawasan jalan. Nah, di sini bangunan yang menjadi objek ini adalah bangunan yang berada di samping jalan raya langsung. Jalan raya ini sendiri adalah jalan raya yang satu arah, memiliki lebar kurang lebih adalah 6 meter. Maka dari itu terkait dengan kebijakan yang ada tadi, itu tidak memerlukan KTB atau koefisien tapak basement karena dia bukan bangunan yang memiliki basement dan dia merupakan bangunan tunggal satu lantai. Tidak terlalu memerlukan KLB, koefisien lantai bangunan. Namun sebenarnya untuk koefisien lantai bangunan ini tetap ada peraturannya, tapi karena dia hanya satu lantai maka tidak perlu terlalu diperhatikan. Lalu dia tidak terlalu memerlukan juga untuk KDH atau koefisien dasar hijau karena di sini dia memiliki pekarangan hijaunya di bagian depan, tidak di bagian belakang. Jadi bangunannya ini seperti yang terlihat di gambar adalah yang menjorok ke belakang, cenderung menyisakan lahannya berada di depan dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut dapat kita ketahui kalau menurut peraturan pemerintah Kota Surabaya, GSP suatu bangunan itu diambil setengah dari lebar jalan. Nah, di sini lebar jalan dari jalan raya yang berdampingan langsung dengan bangunan ini adalah 6 meter. Maka dari itu, GSP dari bangunan ini sendiri adalah sejauh 3 meter. Nah, 3 meter itu sendiri bisa 3 meter itu sendiri bisa difungsikan sebagai lahan ruang terbuka hijau. Nah, yang kedua, saya akan menganalisa tentang kelayakan pasar yang intinya adalah mengapa usaha yang ada di bangunan ini cenderung tidak bertahan lama. Yang pertama dapat kita lihat di sini. Kalau kita tarik garis warna kuning yang putus-putus itu, kalau kita tarik garis yang putus-putus berwarna kuning, di sini dapat kita lihat dari bidang segitiga yang transparan bahwa area yang di blok ini adalah area yang paling mudah dilihat oleh pengunjung ataupun orang yang berlalu lalang di depannya. Sedangkan selain itu adalah area-area yang sulit sekali dijangkau atau sulit sekali gampang terlihat oleh orang yang lewat. Sedangkan di sini bisa kita lihat
bangunan ini jauh berada di belakang bagian yang berwarna kuning. Itu artinya lahan kosonglah yang akan mudah dilihat oleh orang-orang yang lalu lalang. Nah, yang kedua, di bangunan yang berkonsep arsitektur kolonial atau heritage ini, sejalan dengan tren yang sedang ramai di kalangan muda hingga dewasa, yang sudah kita tahu mungkin sekarang sedang marak ya, gaya-gaya kolonial. Memang bangunan ini sesuai, namun apabila kita kaitkan dengan analisa sebelumnya, bangunan ini terlalu menjorok ke belakang sehingga kurang terlihat oleh orang-orang atau area-area yang ada di sekitarnya. Sedangkan bangunan ini ada di permukiman yang padat. Apabila tidak dilakukan atau tidak dibangun dengan perhitungan atau analisa yang tepat, maka bisa jadi bangunan ini tidak terlihat, dan itu efeknya adalah seringnya usaha yang ada di bangunan ini tidak akan bertahan lama. Seperti yang kita lihat, ini di sini ada tabel kualifikasi. Di antaranya maksudnya adalah ini menunjukkan perkembangan dari tren vintage tadi dari tahun ke tahun hingga saat ini. Terbukti memang peminatnya masih sangat ramai. Di sini membuktikan bahwa usaha dengan konsep vintage ini sebenarnya masih sangat diperuntukkan dan masih sangat menguntungkan bagi orang-orang yang mau usaha di bidang ini. Namun hanya karena kembali lagi karena analisa dan penataan bangunan yang kurang tepat, itulah yang membuat usaha yang ada di bangunan ini tidak terlalu bertahan lama. Untuk kelayakan pasarnya sendiri, di sini ada beberapa analisa, yaitu yang pertama, apa sih sebenarnya yang cocok kira-kira usaha yang ada di bangunan ini? Kalau menurut gaya bangunan ini sendiri, vintage atau kolonial, menurut saya pribadi, mungkin lebih baik atau lebih cocok apabila digunakan sebagai cafe dengan konsep heritage, seperti contohnya Tong GT House. Mungkin kita semua juga tahu Tong GT House ini membawa konsep-konsep tradisional atau konsep-konsep kolonial. Kemudian, atau kalau bukan kafe atau toko kue, bisa digunakan sebagai toko perawatan kecantikan tradisional, seperti contohnya Heritage Cafe, atau tidak seperti contohnya Rumah Marta Tilaar Heritage. Rumah Marta Tilaar Heritage ini seperti yang kita tahu juga dia sering sekali membawa konsep-konsep heritage di dalam bangunannya, sama seperti Tong GT House atau Heritage Cafe tersebut. Sedangkan kalau misalnya nih bangunan ini digunakan sebagai usaha-usaha seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira gimana sih? Apa akan bertahan lama? Apa tidak akan sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Menurut saya, usaha ini bisa bertahan lama karena apa? Untuk jenjang usia tidak ada batasan. Pertama, dari anak kecil sampai dewasa ataupun sampai tua bebas ke sini karena tidak mengandung unsur sara. Yang kedua, kapasitas indoor dan kapasitas outdoor sebenarnya hampir sama. Kalau misalkan mau difungsikan sebagai fungsi yang sama mungkin bisa. Misalnya difungsikan sebagai kafe, di dalam bangunan ada kafe. Kita juga membuat konsep kafe yang outdoor. Mungkin bisa dilakukan pada malam hari agar tidak terkena terik panas sinar matahari. Jadi orang yang lalu lalang itu bisa lebih melihat ke bangunan kita, bukan hanya sekedar melihat area parkir ataupun lahan kosong. Sedangkan yang ketiga, siapa sih yang bisa ke sini? Apakah hanya seorang pekerja? Tidak, tentunya tidak. Bisa kita lihat bahwa tren ini berlaku mulai dari kalangan muda sampai kalangan tua. Jadi siswa mahasiswa pun dapat mengunjungi tempat ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini adalah data pemerintahan serta juga dapat ditinjau langsung pada lapangan bahwa jumlah penduduk Surabaya kian hari itu kian meningkat. Di sini penduduk Surabaya ini kian meningkat, tidak hanya penduduk asli tapi juga ada penduduk pendatang. Ini artinya membuktikan bahwa kian meningkatnya perekonomian atau kian meningkatnya penduduk yang ada di Surabaya itu menandakan bahwa kualitas perekonomian di Surabaya ini juga meningkat, karena seperti yang kita tahu bahwa Surabaya adalah kota terbesar nomor 2 di Indonesia setelah Jakarta. Maka di Surabaya ini tidak heran kalau menjadi pusat perekonomian seperti misalnya industri atau kantor atau lembaga kerja lainnya ataupun lembaga pendidikan seperti misalnya kampus-kampus atau sekolah-sekolah. Nah, pertumbuhan penduduk ini dan seiring pertumbuhan fasilitas ini, kita dapat membuktikan bahwa
memang banyak penduduk di Surabaya. Kita lihat berdasarkan pesaingnya, kalau misalnya kita pakai usaha ini di bangunan ini, misalnya cafe, Herlix tadi, atau toko-toko kosmetik yang tradisional tadi, kira-kira laris nggak sih di sini, persaingannya gimana? Nah, di sini bisa kita lihat dari maps yang ada di sini, bahwa dari sekian puluh meter atau sekian meter ini, dari jarak lokasi yang kita analisa, hanya ada satu kafe, yaitu Cafe Excelso. Seperti yang kita tahu bahwa Excelso ini adalah kafe untuk orang-orang yang mungkin perekonomiannya menengah ke atas. Jadi mungkin lebih terjangkau untuk para pebisnis. Sedangkan untuk anak-anak muda yang masih uh, bergantung kepada orang tua atau bagaimana, yang jelas masih muda, masih memerlukan tabungan yang banyak, mungkin dia akan lebih memilih tempat-tempat yang mudah dijangkau secara ekonomi. Untuk bangunan yang bertema atau berkonsep penjualan kosmetik tradisional itu sendiri, terlihat dari peta di sini masih belum ada. Jadi menurut saya kesimpulannya adalah agar bangunan ini atau usaha yang ada di bangunan ini itu cenderung bertahan lama, mungkin bisa lebih dimanfaatkan untuk area indoor dan outdoor. Sedangkan untuk usaha sendiri seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu misalnya bisa kafe atau bisa toko kosmetik tradisional, karena di sini pesaingnya masih belum banyak. Nah, itu saja analisa dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.